Jadi sebenarnya saya datang ke sini itu untuk menceritakan kisah nyata yang saya alami. Ada waktu itu masih ingat pasien jenazah, malah seorang dokter juga. Dia kena COVID, meninggal. Dia baru, kalau nggak salah itu saya dengar cerita dari keluarga pasiennya itu, dia baru nikah seminggu. Otomatis cincinnya masih ada dong di tangannya. Lah kita ambil malah. Terus ada yang minta tali pocong. Jadi kalau tali pocong itu gini, dia intinya dia dipakein dulu nih. Udah kita manikan, kita tali pocongnya kita pakein. Kita ambil lagi. Yang penting jadi syarat dia itu bicaranya itu, yang penting udah kepake aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Iksan. Nah, Bang Iksan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bang Iksan buat kehadirannya, sudah memenuhi undangan kita buat menceritakan pengalaman mistisnya pastinya. Ya, Bang Iksan ini dari Rawamangun. Rawamangun lumayan ya. Tadi ini hari Minggu nggak seberapa macet. Ya enggak lah, standar lah. Standar ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bang Iksan ini adalah seorang pemandi jenazah. Betul. Sudah berapa tahun digeluti, Bang? Sekitar 10 tahunan lah kurang lebih. Wow, 10 tahun Ya. Oke, disimpan dulu, nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Iksan menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi pemandi jenazah, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Iksan sudah siap ya buat menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi seorang pemandi jenazah? Insya Allah siap. Santai aja Bang Iksan ya, jangan gugup, jangan grogi, dan ceritanya mengalur aja. Siap. Ya. Silakan Bang Iksan. Berawal sebenarnya saya bergelut di bidang pemulasaran jenazah itu sekitar 10 tahun ke belakang. Kenapa saya bisa masuk terjun di bidang pemulasaran jenazah itu? Awalnya saya niat membantu keluarga untuk membersihkan jenazah, setiap jenazah, dan itu kerjaan bagi saya itu mulia gitu kan. Nah di 10 tahun ke belakang itu saya masuk melamar kerja, saya diterima. Jadi sebenarnya saya datang ke sini itu untuk menceritakan kisah nyata yang saya alami dari beberapa macam yang saya alami, seperti mistisnya, terus karmanya.
Contoh misalkan dari segi karmanya, yaitu berbagai macam musibah yang saya alami. Berawal dari apa yang saya kerjakan sebenarnya. Dari awal itu kita berpikir bahwa pemulasaran jenazah itu mulia, betul, dari secara positif kerjaan pemulasaran jenazah itu mulia. Tetapi ada sisi negatif ketika seseorang itu melakukan di luar kerjaannya. Contoh yang saya alami sekarang itu yaitu ada gratifikasi. Sebenarnya saya dari 3 tahun ke belakang udah minta untuk keluar resign kerja, karena saya udah bertentangan dengan hati saya sebagai pemulasaran jenazah itu. Karena yang saya lakukan di situ, yang kerjaan awalnya itu mulia sebagai petugas pemulasaran, banyak terjadi gratifikasi yang melenceng sesuai dengan ajarannya. Harusnya secara ajaran agama itu bagus untuk melaksanakan pemulasaran jenazah, taunya di situ banyak negatifnya. Nah, dari awal itulah saya bertentangan dengan hati. Akhirnya karmanya terjadilah sekarang. Dari 3 tahun ke belakang saya udah mengajukan surat resign, dipertahankan karena kenapa? Mungkin tidak ada orang lagi untuk menggantikan karena pemulasaran jenazah itu nggak semua orang mau. Betul. Bukan nggak mampu, bukan nggak bisa, pasti bisa, cuman begitu. Tapi mental kan, pemulasaran jenazah itu sanggup nggak gitu kan. Nah, di awal 3 tahun, di belakang 3 tahun ke belakang itu disitulah saya udah mengajukan resign, nggak bisa. Akhirnya dari hati saya dan saya punya firasat akan terjadi begini. Nah, akhirnya sekarang terjadi. Jadi 3 tahun ke belakang itu saya akan hidup langsa, karma akan dapat begini. Sebenarnya udah dikasih tahu sama Tuhan itu, tapi saya masih bertahan. Nah, sekarang udah terjadi, barulah saya mengajukan surat resign. Karena kalau saya bertahan di situ, saya akan makin belangsak dan makin parah karmanya. Yang 3 tahun ke belakang itu akhirnya saya mendapatkan karma terjadinya kecelakaan, nabrak orang, terus rumah tangga berantakan, terus ekonomi berantakan, karena di situ saya memakan uang jenazah. Situ. Nah, dari karma itu saya urut, awalnya memang dari uang yang saya makan. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa kamar jenazah itu ya mungkin memandang mulia, tapi di situ ada gratifikasinya. Bahkan orang memandang kamar jenazah itu kerjaan mulia, terus orangnya positif, rajin ibadah, agamanya ini. Memang kalau dari sisi itu orang memandang sisi di luar, tapi yang kita lakukan di dalam itu lebih dari orang yang pandang sebelumnya. Contoh, kenapa saya terjadi musibah? Jadi karena ada gratifikasi itu. Pertama, dari 3 tahun ke belakang itu saya dimimpiin dengan uang yang saya makan tuh, si pasien jenazahnya itu datang ke saya melalui mimpi. Dia meminta ngembalikin uangnya. Kalau bahasa kasarnya, lu siniin duit gua, itu bukan hak lu. Itu udah terjadi hampir 4 kali mimpi. Memang berbeda-beda jenazahnya. Terus di zaman Covid, orang semua tahu lah di zaman Covid itu gimana. Di zaman Covid itu keluarga pasien kan nggak bisa ngelihat. Nah, di zaman Covid justru kita malah aji mumpung. Aji mumpungnya kenapa? Orang keluarga pasien tidak bisa ngelihat keluarganya, sedangkan si pasien itu kan kadang-kadang aksesorisnya masih menempel dong. Ada, nggak semuanya, memang nggak semuanya, tapi masih ada kadang-kadang aksesoris yang masih nempel. Yang saya lakuin memang saya minta maaf terhadap korban keluarga pasien yang saya jahati lah secara jahat. Saya minta maaf, saya minta berdoa untuk saya bertobat husnul khotimah. Tapi saya ceritakan, memang harus saya ceritakan karena demi kebaikan. Gitu. Ada waktu itu masih ingat
pasien jenazah malah seorang dokter juga. Dia kena COVID, meninggal. Dia baru, kalau nggak salah itu saya dengar cerita dari keluarga pasiennya itu, dia baru nikah seminggu. Otomatis cincinnya masih ada dong di tangannya. Lah kita ambil malah. Karena waktu itu keluarga nggak bisa ngelihat, langsung masuk peti, kasih nama, langsung dibawa ke pemakaman. Otomatis keluarga tidak tahu bahwa di situ ada barang-barang yang menempel di tubuh jenazahnya. Nah, karmanya apa? Karmanya saya tiga minggu kemudian saya dapat musibah, yaitu saya nabrak orang. Akhirnya saya harus ganti rugi. Jadi saya berpikir, oh ini yang saya ambil akhirnya dampaknya begini karmanya. Yang saya jual emasnya sekitar 4 juta, akhirnya saya gantiin rugi itu hampir 10 juta dari karma yang saya rasakan gitu. Nah, terus lanjut seterusnya itu di zaman COVID itu saya aji mumpungnya pas harga ambulan terus peti. Di situ kita malah memanfaatkan harga biayanya. Memang waktu itu di zaman COVID itu semua gratis kan. Tapi ada beberapa keluarga yang meminta, misalkan contoh minta peti yang agak lebih bagus, itu harus beli kan dari luar. Karena kalau dari pemerintah itu ya petinya biasa saja. Nah, dari peti yang dari luar itu kita kenakan biaya yang harusnya itu sekitar 5 juta bisa jadi 3 kali lipat 15 juta. Kita malah di waktu COVID itu kita malah jadi untung, haji mumpung gitu. Itu hampir semua sih. Saya tanya juga ya, teman-teman yang lain juga begitu. Emang waktu itu di zaman COVID itu peti lagi susah gitu kan. Nah, terus dari segi ambulannya. Dari segi ambulan itu memang dari Dinas DKI menyiapkan ambulan gratis. Tapi waktu itu Dinas DKI juga memang melayani semua DKI. Jadi armadanya hanya bisa dihitung lah beberapa. Sedangkan jenazah itu dari berbagai rumah sakit banyak. Akhirnya kita kenakan biaya dengan tidak sesuai dengan tarif biasanya. Yang misalkan contoh tarif biasa ke Pondok Kelapa misalkan harga 300, kita kenakan 1 juta. Kita justru nyari untungnya di situ. Berlipat-lipat banget. Terus kesininya akhirnya karena saya bertentangan dengan hati, udah mulai merasa tentangan hati, disitulah saya terjadilah karma lagi, rumah tangga berantakan. Apa saya urut apa sih awalnya kok bisa begini? Dalam hati saya membaca, oh ini karena gara-gara saya memakan uang jenazah. Begitu. Bukan masalah jumlah, tapi kan yang tidak bagusnya gitu. Bukan masalah uang jumlah besar kecilnya, tapi gratifikasi korupsinya ini gitu. Nah, terus kejadian itu akhirnya bermimpi lagi dengan jenazah sama yang saya mandikan. Itu besoknya itu dia datangin saya lagi dengan 3 kali itu sama, 4 kali itu sama, dia meminta mengembalikan uangnya. Nah, yang terakhir yang saya langsung minta resign itu anak kecil usia sekitar 7 tahun. Usia 7 tahun itu sedih banget sih dalam hati, siapa sih manusia mana gitu kan yang tidak punya rasa kehadap anak kecil. Uangnya kita korupsi. 3 harinya dia datang melalui mimpi. Dia minta nanya ke saya begini, Om, uang Ade kesiniin. Itu kan uang Ade bukan uang Om. Disitulah saya ngikutin kata hati, saya harus keluar kerja. Apalagi yang sebelumnya itu saya didatengin langsung berbentuk makhluk. Ada lagi berbentuk makhluk. Kalau itu berbentuk hanya mimpi ya. Bukan hanya mimpi, makanya saya resign itu karena bukan hanya, kalau mimpi mungkin kadang-kadang kita berpikiran hanya mimpi gitu kan. Justru ini berbentuk nyata
Bagi saya sih itu ya mungkin jin lah ya, berbentuk atau korin berbentuk. Tapi berbentuk si mayatnya ini mukanya sama gitu, dia sama nyamperin, dia nongolin, tapi dia tidak meminta, tidak mengucapkan berbentuk itu. Dia kalau yang bermimpi baru mengucapkan, tapi kalau yang berbentuk wujud dia hanya melihat ke saya dan tangannya meminta begini. Yang paling serem lagi itu menginjak. Nah itu yang lebih parah lagi. Menginjak maksudnya? Menginjak badan saya. Oh. Itu nyata. Jadi gini kejadiannya itu. Waktu itu sekitar jam 1 pagi ya, 1 malam. Nah, saya nonton TV, biasalah namanya petugas kamar jenazah kalau tidak ada kerjaan itu biasanya nonton TV atau main handphone gitu kan. Nah, waktu itu saya nonton handphone. Nonton TV, saya tiduran di pojok, tiba-tiba sosok makhluk hitam tinggi besar itu melebihi rumah, itulah atapnya itu kayak tembus gitu kan, itu menginjak badan saya sampai tidak bisa bicara, tapi ngelihat mata, ngelihat jelas tinggi hitam, tapi untuk mengucapkan, untuk minta bantuan itu nggak bisa, kayak kesendat gitu iya ya. kayak tersedat, kayak nggak bisa aja. Gimana sih, makanya kadang-kadang orang yang meninggal itu diajak ngobrol nggak bisa, kayak begitu aja, kayak diinjak aja, saya nggak bisa untuk ngomong, tapi ngelihat jelas nyata, sadar, tapi berdoa dalam hati. Nah, saya lepas injakan dari makhluk itu ketika saya mengingat sadar dalam hati begini, oh mungkin karena saya makan uang begini, ya Allah, saya dalam hati ampuni dosa saya, dan ya Allah, saya ingat dosa-dosa saya, minta tolong lepaskan injekan ini. Itu baru dilepas. Tapi ketika saya belum ingat, dengan saya lakuin itu nggak dilepas, diinjak, masih diinjak dan tidak bisa bicara. Nah, ketika ingat gitu, akhirnya temen, karena saya kayak orang sesak napas gimana, teronta-ronta, temen ngebantu itu masih saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Nah, disitulah waktu ingat saya minta ampunan ke Tuhan, terus saya sadar apa yang saya buat, baru dilepas. Nah, dengan itu urut-urut kejadian yang penampakan yang saya 3 kali, terus kayak, jadi di situ di pemulasaran yang saya alamin itu kayak mistisnya itu kayak keranda ngamuk-ngamuk. Contoh begini, kayak keranda ngamuk-ngamuk itu, marah-marah itu biasanya orang yang kecelakaan, terus si keluarganya belum tahu kan, karena lagi dicari, karena identitasnya, KTP-nya ada tapi keluarganya belum tahu, meninggal di tempat. Biasanya malamnya itu pasti keranda marah, goyang-goyang. Ini keranda yang roda itu ya? Keranda besi, iya, kerandanya. Rodanya. Dorong gitu Secara logika kan nggak mungkin dong, itu bahannya dari besi, terus ya berat juga, terus di ruang tertutup kok bisa goyang, kenceng banget. Itu biasanya hampir rata-rata begitu. Jadi di pemulasaran secara mistisnya itu pasti suka ada gitu, adalah gitu, nggak mungkin nggak ada namanya di ruang begitu. Nah, terus kalau diurutin untuk masalah nyari duit gitu, karena saya selalu pokoknya jadi suatu jenazah itu harus jadi duit. Contoh yang waktu itu beli air pemandian, terus tali pocong, terus bulu, iya, bulu rambut, bahkan ada yang minta bulu kemaluan. Untuk serius, tapi saya waktu itu nggak ngelakuin sih kalau yang. Maksudnya untuk apa? Nah, itu kan nggak tahu, namanya orang datang ya, kalau secara saya lihat ya mungkin buat negatif ya, atau biasanya pelet atau apa ya, kurang ngerti lah. Tapi itu pasti ada, tanya aja deh, semua pemulasaran pasti akan pernah didatengin sama orang yang begitu, yang nyari. Itu pasti. Mungkin orang lain nggak mau cerita, kalau saya berani ceritain. Itu pasti. Itu selalu ada. Dari awal orang yang minta
air pemandian awalnya. Oke. Awalnya minta air pemandian, datang biasa ngobrol-ngobrol-ngobrol, minta dia biasanya nyeritain untuk penyembuhan keluarganya. Ini buat katanya keluarga saya kena santet gini buat biar sembuh. Jadi biar ngembalikan lagi katanya gitu. Alasannya dia itu begitu, selalu begitu. Padahal ya di belakangnya kan kita nggak tahu kan dia buat apa. Terus ada yang minta tali pocong. Jadi kalau tali pocong itu gini, dia intinya dia dipakein dulu nih. Udah kita mandikan, kita tali pocongnya kita pakein. Kita ambil lagi. Yang penting jadi syarat dia itu bicaranya itu yang penting udah kepake aja. Ya, yang penting udah kepake. Udah diikat dulu, baru dicabut, kita ganti sama yang baru. Kalau mau saya ini bisa aja saya ganti sama yang biasa aja, tapi persyaratan itu harus diikat gitu. Sebenarnya kan gampang aja, mungkin bisa dibohongin sama saya. Tali biasa aja kan. Nah, kita tali tapi bahannya sama kain kapan, tapi kan namanya di tempat pemulasaran itu pasti banyak kain potongan lah gitu kita buat bikin tali pocongnya. Tapi persyaratan dia minta harus yang udah diikat dulu. Diikat dulu, dicabut baru diganti lagi. Intinya dia itu talinya itu udah menyentuh jenazah lah gitu. Barulah itu tali pocong. Banyak ya di tempat-tempat kayak gitu ya. Itu pasti disamperin sama orang-orang yang nggak jelas, bagian yang nggak jelas gitu, orang-orang normal dukun. Kayaknya sih ya orang-orang begitu sih. Itu pasti sampai detik ini pasti ada pasti. Setiap pemulasaran pasti ada deh. Memang tawaran jumlah uangnya lumayan sih, dalam arti 500.000 cuman begitu doang ya Pak. Siapa yang nggak mau dong? Saya tertarik dong. Cuman ngambil doang kayak air pemandian. Kita mandiin, kita tadangin ke ember kayak atau ke gayung kayak. Ntar sisanya masukin botol, ya itu kasihnya dia sebotol, biasanya mintanya sebotol. Tapi air pemandian itu yang biasanya udah campur dengan kapur bagus. Kan pemandian biasanya kapur bagus gitu kayak kembang. Yang masih di ember atau yang bekas udah disiramin? Udah disiramin dulu, syaratnya juga udah disiramin. Udah disiramin kan kita mengalir tuh airnya tuh. Kita di ujungnya kita tadangin. Merinding gua. Emang buat begitu. Apaan ya? Lah makanya itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada. Oke. Itu kalau untuk air ya. Tapi kalau untuk rambut sebenarnya yang saya nggak tega itu kalau itu mah saya berani ngelukain itu ya kayaknya gampang mudahan. Tapi yang rambut itu yang kadang-kadang saya itu bertentangan dengan hati gitu kan. Kita harus nyabutin rambut jenazahnya. Tapi untung rata-rata kebanyakan setiap jenazah rontok. Ya. Itu hanya rambut aja. Untung rambut saja. Pokoknya minta bulu. Saya tanya bulu apa? Dulu sih sebelum itu minta bulu kemaluan jenazah. Bulu jembut. Tapi saya terus terang itu tidak berani. Mintanya lagi perempuan kan, saya bukan petugas perempuan. Kan banyak itu di toilet-toilet juga ya biasanya. Sebenarnya kan, tapi kan mungkin persyaratannya ini harus yang meninggal. Itu bukan masalah jemut kita aja bisa Bang. saya nggak masuk. Ini masalahnya ini yang yang sudah meninggal dulu. Yang namanya untuk nggak tahu lah, untuk begituan lah kita nggak tahu. Nah, saya terus terang kalau itu nggak berani. Dan waktu itu mintanya yang perempuan. Ditawarkan jumlah uangnya aja lumayan besar. Mintanya biasanya itu 10. Karena rambut juga saya 10. Kalau rambut 20 saya. Maksudnya 20 lembar. Kita harus ngitung. Tapi kebanyakan kalau rambut biasanya rontok. Rontok sih kita siramin aja. Kita bersihin pakai sampo itu rontok dia. Iya pasti ada ya. Rontok. Nah itu di kesempatan kita ambil. Kita alirin ke pembuangan, kita taruh dulu malah. Nah barulah di situ kita masukin botol aqua gelas kayak, ntar diambil sama dia. Tapi kalau yang jembut ini, bulu kemaluan ini, karena ngerontok biasanya susah, kita harus nyabut. Itu yang ketiga, karena kalau saya cabut berdarah itu akan jadi masalah. Berdarah. Tapi kan cuma kalau cabutnya satu-satu nggak mungkin dong kayaknya. Satu-satu ya, yang kita bisa aja kita gunting, tapi persyaratan itu harus
dicabut dari akar. dari akarnya. Ya, makanya itu persyaratannya itu, makanya dibilang aneh gila itu ya itu persyaratannya yang bagi saya wah ini takut. Masalahnya biasanya kalau jenazah waktu itu kalau udah berdarah takutnya ntar pas kita kain kapatin darah tembus gitu ke kain kapan. Namanya kain kapan putih dong. Yeah. Nah itu ntar jadi tembus ke kain kapan berwarna merah kan darah, jadi nggak enak ngelihatnya keluarga nggak enak, terus yang ntar nyampe rumah gimana gitu kan. Itu tuh untuk bulu jembut itu saya terus nggak berani lah karena beresikonya terlalu tinggi. Tapi kalau yang kayak rambut karena rontok ya itu manfaatinnya ya yang gampang aja. Karena paling mudah kalau rambut gitu. Kayak kain tali pocong, terus tadi air pemandian. Bulu ketek juga ada yang minta bulu ketek, tapi enggak juga karena itu beresikonya takutnya keluar darah. Karena kalau kita cabut biasanya darah keluar. Beda kadang-kadang kita orang masih hidup, kita cabut cuman perih doang kan. Iya. Justru kalau yang meninggal biasanya berdarah. Oh gitu. Iya, kita cabut berdarah malah. Nah itu kalau udah meninggal itu susah untuk berhentinya, malah kita tutup, harus kita lem kadang-kadang ya, maksudnya intinya supaya tidak keluar lagi. Tapi kalau dibiarin begitu nggak berhenti biasanya sampai mengering gitu kan. Makanya saya nggak berani kalau untuk itu. Nah terus kalau untuk mistis-mistisnya itu yang saya alamin selain dari keranda, terus pemandian, kita kadang-kadang kalau lagi memandikan jenazah kan namanya di rumah sakit itu kan pasti jenazah itu macam-macam, bukan kayak di kampung itu 1-2. Kalau di situ tuh banyak macam yang luka-luka, kayak contoh kecelakaan. Kita mandiin kecelakaan itu jadi beda setiap jenazah itu beda penanganan. Kalau yang mulus dalam arti gini, nggak ada luka, nggak ada apa, kita enak gitu kan, nggak repot. Tapi kalau yang ada luka begitu, kita lebih capek gitu kan, kita rapikan dulu. Kadang-kadang kalau kita justru ada posisi itu dia mengucapkan terima kasih itu melalui mimpi biasanya. Ada juga. Ada juga. Makanya kita kalau ikhlas ngerjainnya, terus perlakuannya baik terhadap jenazahnya, apalagi kayak ada luka begitu, bekas kecelakaan gitu, luka-luka kita rapikan. Gimana caranya supaya nggak darahnya itu nggak keluar, nggak tembus kayak kapan. Itu saya pernah kejadian dia nyamperin melalui mimpi, datang melalui ngucapin terima kasih. Terima kasih telah. Itu jenazah yang benar-benar Bang Ihsan kerjain dengan sepenuh hati ya. Dengan sepenuh hati ya, itu berarti yang ikhlas. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Oke. Kalau sisi positifnya itu yang kita kerjakan secara ikhlas, kita ngebantu, dia ngedatangin secara berterima kasih. Dalam segi keluarga ada banyak yang ngasih uang tip, kalau itu secara langsung real ya, secara nyata keluarga. Tapi yang tidak realnya itu yang saya gratifikasi. Makanya dampaknya terjadinya sekarang ke pribadi saya. Tempat musibah berkali-kali, sampai musibah itu bukan musibah yang ringan, bagi saya itu berat lah. Memang setiap musibah macam-macam. Tapi ya bagi saya ini terlalu berat dan terus macem-macem berbeda dan itu berurutan. Berurutan terus di seminggu ini kena lagi musibah, kan ini musibah lagi, seminggu ini musibah lagi. Saya disitulah baru saya sadar kenapa saya kok begini terus, begini musibah terus, kok nggak kelar-kelar. Nah baru di situ sadar, oh apa yang saya makan ini ya dampaknya. Kebayangin lah, kita sebagai umat beragama harusnya setiap jenazah itu keluarga yang meninggal itu kita kan bantu. Iya. Secara material kita bantu gitu kan. Nah, kita enggak, malah kita tekenin harus dia ngeluarin duit dan kita bagi-bagi gitu, kita dapat.
Tapi itu nggak ngelihat keadaan dari keluarganya juga. Nah itu bejatnya karena lingkungannya itu udah terbiasa dengan begitu, nggak ada pandang rasa kemanusiaannya, udah nggak ada, udah hilang. Itu mau orang susah, kayak mau orang kaya, pokoknya makanya gini, ada pepatah, bukan pepatah sih, tanya aja deh, petugas kamar jenazah itu pasti kerjanya nunggu orang mati, itu memang benar. Nah, di orang mati itu kalau pikiran positif, tapi kalau berpikiran negatif itu, nggak ada yang mati nih, nggak ada yang kita mainin nih. Jadi petugas kamar jenazah itu ada yang meninggal, itu suatu keuntungan bagi keluarga, suatu musibah. Tapi bagi pemulasaran jenazah, ya saya yang pelakunya, saya ngalamin, itu malah jadi suatu keuntungan. Karena di situ bisa bermain tuh. Biasanya bermain itu berapa orang? Ya satu tim lah, otomatis misalkan yang dinas berapa ya, otomatis ya itu yang tim yang di situ. Berarti pembayaran mereka itu, mereka bayar ke kasir atau memang langsung ke tim? Nah, disinilah jadi rumah sakit saya ini bagi saya itu birokrasinya buruk. Kalau diurutin lebih banyak lagi, bukan hanya di pemulasaran, hampir semua instansi sih gitu kan, semua instansi. Tapi yang ya saya nggak bicara ke tempat yang lain, meski saya tahu bahkan ya teman-teman saya juga sih pelakunya, tapi saya nggak mau bercerita di luar saya yang alami gitu. Yang saya alami itu ya itu hampir semua. Jadi kita nggak memandang orang itu susah atau kaya. Nah, secara pembayaran yang salah itu, makanya dibilang saya ini birokrasinya salah itu begitu. Karena seharusnya setiap instansi itu yang berbau dengan pembayaran harusnya ada kasir. Betul. Kasirnya memang jauh. Kasirnya itu di IGD contoh. Nah, kita pemulasaran itu biasanya itu paling belakang deh, nggak ada ya, pasti di paling belakang pemulasarannya. Nah, kita di belakang, sedangkan pembayaran itu di depan. Nah, kadang-kadang keluarga itu malas untuk ke jauh. Yaudah Mas, bisa bayar di sini nggak? Oh bisa, kita yang ke depan. Ya udah, kita bikin kwitansinya. Keluarga itu kebanyakan itu nggak mikirin biaya biasanya. Kebanyakan namanya lagi berduka, coba apa dibikin? Yang penting mah jenazahnya keluarganya itu diurusin secara baik, secara ini. Masalah biaya berapa sekian, ya udah saya bayar gitu kan. Nah, justru di balik itu kita justru di situ bermain. Yang misalkan contoh ya pemandian misalkan 1 juta lah. Nah, harusnya itu 1 juta itu kita bayarin ke kasir, kita mainkan, kita nggak bayarin. Seharusnya mungkin kalau kalau bayar di kasir misalkan 300.000, berarti dibikinin enggak sesuai. Kalau pembayaran sesuai. Jadi gini, pembayaran sesuai karena di situ ada tarifnya. Sesuai, ada tarifnya, pembayarannya. Tetapi tindakannya kan orang kasir nggak tahu bahwa ada yang meninggal nih, kok nggak bayar, nggak mungkin dong. Dia ada yang bayar ya terima gitu kan. Nah, kita billing kwitansinya itu kita bikin, kita print, bikin kita kasih keluarga. Tapi ntar histori dari printan bikin kwitansi itu kita hapus lagi. Kita hapus lagi bahwa kalau misalkan dari yang lain nanya, ini jenazah tadi kan bikin laporan kan. Nah, bikin laporan harian. Misalkan bikin laporan, oh jenazah ini namanya ini, terus dimandikan enggaknya, ya kita tulis enggak dimandikan padahal kita mandikan. Begitulah kita bermainnya begitu. Jadi sebenarnya dimandikan, ditulis di laporan itu enggak dimandikan. Gitu. Nah cara kwitansinya gimana? Bikin kwitansi biasa, kasih ke keluarganya. Nah, kebanyakan keluarga itu enggak detail secara menanyakan kwitansi gitu kan. Yang penting keluarga saya dilayanin gini-gini, mau rapi. Kwitansi biasa terus bayar, ya udah kalau begitu saja. Apalagi kalau kita melayaninya dengan ini ya, dengan senyuman, dengan ini ya. Itu trik modal utama. Kalau nggak begitu kita nggak bakalan bisa dapat duit. Itu modal kita itu ngerayu. Gila ya. Iya benar-benar. Ya, orang kalau udah dirayu, udah di ini, ini contoh yang saya yang saya pelakunya lah. Nah, ini gini, ada apa ada apa yang bisa kita bantu? Ucapan apa yang kita bisa bantu aja itu udah seneng keluarga kan.
Oh Pak, saya minta begini, minta dimandikan gini gini gini. Oh bisa, misalkan gini. Ini ada biayanya tapi Pak gini gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Biayanya berapa? Sekian sekian sekian. Ya udah oke. Kita bikin kwitansinya buat kasih keluarga bayar. Kita nggak setorin ke kasir. Ya kita bagiin. Makanya petugas kamar jenazah nggak semua ya. Hampir lah rata-rata itu. Kalau nggak ada yang meninggal itu seolah nggak ada gimana ya, nggak ada rezeki bagi dia. Makanya kalau ada yang meninggal itu seneng. Petugas kampanye ada yang meninggal itu paling seneng. Kalau keluarga mah berduka, bagi kita mah bahagia. Kebalikannya. Karena di situ ada kita mainkan. Kenapa? Tapi jangan salah, orang yang berbuat salah tunggu karmanya otomatis itu pasti. Ngeri berarti ya. Itu udah jelas di Quran, udah dijelasin. Makanya saya berhenti pas saya belajar Quran, belajar lagi, baca lagi. Oh, nah disitulah akhirnya saya keluar resign karena saya nggak mau karmanya berkelanjutan dan bertambah. Karena di hati saya dan di mimpi saya, kalau saya masih bertahan di situ dan melakukan begitu akan lebih parah. Karena yang udah teman-teman saya udah terjadi juga. Yang di usia muda masih stroke, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu udah banyak contoh-contohnya yang meninggalnya kecelakaan, meninggalnya secara ininya mengenaskan lah. Makanya saya lihat teman-teman sebelumnya, begini semua. Ini kapan saya kalau bertahan di sini nggak bisa nih, kata saya. Saya harus keluar. Karena karmanya udah saya terima terus gitu kan. Udah saya terima terus. Pokoknya mah dibilang mengerikan itu jadi orang dikiranya ngeri nih petugas kamar jenazah, serem gitu. Justru bagi saya itu menyeramkan itu kelakuannya di situ. Bagi saya di kamar jenazah itu asik, malah diajak mainan. Sampai tidur saya dengan di pinggir jenazah. Jenazah kadang-kadang kita ajak bercanda malah. Padahal yang kelakuan orang-orangnya yang mengerikan itu begitu. Gini, orang dalam arti gini, orang yang gila itu kalau orang sadar dia orang normal, orang beragama dan orang normal lah, dia nggak mungkin makan uang jenazah dong. Iya, benar. Nggak mungkin, harusnya dibantu. Contoh beginilah, kita berantem sama orang, kita dendam sama orang itu meninggal, kita maafin dong otomatis. Iya. Ya udah meninggal kita maafin. Tetapi kalau kita bukan udah meninggal aja kita sikat. Itu di luar nalar, makanya di luar nalar manusia. Hatinya itu udah ketutup karena di situ. Karena lingkungannya udah terbiasa begitu. Jadi jenazah itu gimana caranya gitu dia dapat duit, kita dapat duit. Kalau boleh cerita lain lagi di luar pemakaman apa, tapi itu bukan ranah saya kan. Yang saya alami aja, karena saya pelakunya. Bahkan datanya saya masih simpen orangnya yang saya lakukan korupsi. Yang terakhir itu anak itu sampai saya keluar kerja secara baik-baik. Anak itu terakhir ngasih, ya seolah ngasih isyarat aja. Udah om siniin uang saya. Bayangin gak sedih gimana, gak ngeri gimana lihat anak kecil. Kita bayangin anak kita sendiri lah. Kita anak kita sendiri misalkan minta uang, nangis otomatis kita sedih. Aduh gimana nih. Ini datang minta lagi, uangnya udah meninggal, orangnya udah meninggal, anaknya udah meninggal, terus datang minta uangnya dikembalikan. Di situ langsung saya minta resign asal baik-baik saya. Bahkan teman-teman saya menanya kenapa bagi saya udahlah biar saya, karena saya ngalamin. Mungkin teman-teman saya belum ngalamin. Karena belum, itu pasti akan ditunggu, akan yakin kena karmanya. Bohong kalau nggak kena karma. Kalau nggak kena karmanya itu saya lebih pindah agama. Karena kenapa itu agama, semua agama habis gitu. Apa yang diberbuat pasti akan terjadi. Tapi masih banyak orang bertahan untuk di pemulasaran. Banyak masih sebenarnya dari hati kecil mungkin dia ada manusia lah bergejolak. Tetapi dia tidak berani nekat untuk keluar dari lingkungan itu. Dia nekatnya hanya ngelakuin itu. Nah, kalau ngelakuin gratifikasi, ngelakuin begitu, dia nekat, berani gitu. Tapi untuk secara positif dia keluar untuk menjauh, dia nggak nekat, nggak berani. Karena dia berpikir bahwa
ntar kalau keluar kerja bisa di mana, untuk nafain keluarga, ntar gimana dia makanya dia belum yakin dengan adanya Tuhan. Bagi saya ini dia masih imannya masih lemah dan dia nggak percaya soal ada Tuhan. Kalau bagi saya keluar berani karena saya pasti Tuhan membantu orang keluar niat kerja, niat benar kok saya keluarnya, ngejauhi lingkungan begitu. Makanya saya keluar kerja, saya nggak mikir bahwa ntar kerja apa, nggak sampai saya karma saya ninggalin utang banyak. Ya yang terjadi saya musibah, rumah tangga berantakan, kecelakaan terus, utang di mana-mana sama keluarga, di kampung bermasalah. Ya, tapi itu untuk memandikan jenazah sendiri itu kalau di tempat pemandian jenazah itu asal-asalan atau emang benar-benar? Nah, ini menarik nih. Oke. Jadi saya mengedukasi juga terhadap keluarga pasien ya, biar keluarga pasien juga nggak merasa dibohongin, nggak merasa apa. Jadi biar tahulah, ya emang jemaah harus terbuka lah, kasihan gitu jenazah. Saya kenapa saya ngebongkar begini kejelekan pemulasaran jenazah demi kebaikan. Saya juga nggak benci sama teman-teman, saya nggak benci gitu kan. Jadi gini, biasanya kalau orang nggak mampu itu asal-asalan. Gila ya, kasihan banget. Apalagi nggak ada uang tip, kita kan ngarepin uang tip tuh. Bener. Yang utama. Kalau kita memang kebanyakan jawabannya ya kita mah ikhlas aja. Iya ikhlas dalam ucapan, karena kalau dalam prakteknya mah apalagi keluarganya nggak ikut nih. Keluarganya yang biasanya kan ada yang yaudah mas mandikan aja saya nggak ikut lah katanya. Yang penting rapi dikain kapanin, misalkan kalau non muslim dipakein baju rapi gitu. Tapi kenyataannya mah enggak. Yang penting kita sabunin ini udah. Kadang-kadang ada yang ngerinya lagi, kadang-kadang petugasnya itu lagi mabok, percaya nggak? Aduh, ya kasihan ya. Makanya saya bilang, makanya saya langsung ya tobat itu begitu, karena saya ngalamin dampaknya karmanya. Sangat bertentangan dengan hati ya. Bertentangan dengan hati semua orang itu pasti orang kan. Ini logikanya begitu. Orang bayangin, masih ada kok sampai sekarang teman-teman saya yang masih pada minum gitu. Bayangin orang yang mandikannya harusnya secara agamanya sesuai, alaknya orangnya beragama lah, tahu agama. Ini kadang-kadang lagi minum, lagi teler, setengah teler, kita mandikan jenazah. Mau bener gimana, yang ada asal-asalan otomatis kan orang lagi teler. Kalau dibilang dia ngomongnya asal-asalan, tes urin aja. Tapi memang kalau tes urin bisa hilang seketika kan, bisa sehari. Ya saya bisa ngeyakinin gitu. Karena ya saya juga pelakunya masalahnya. Kalau saya ngomong begini kan saya pelakunya, saya minta mohon maaf sama keluarga. Ya saya sekarang masih sama keluarga pasien yang saya telah mandikan, yang saya telah ini, saya minta mohon maaf, doain, mungkin minta doa untuk supaya semua petugas yang pemulasaran itu nama baiknya itu jadi bagus, intinya itu. Jadi memang oknum aja yang begitu itu oknum, enggak semua. Saya juga ya tahu enggak semua petugas kamar jenazah itu begitu, enggak semua. Itu hanya beberapa oknum. Bahkan ada orang petugas kamar jenazah kalau nggak minum itu nggak bisa kerja, ada. Ini tiap hari minum minimal 3 gelas deh, 1 botol lah, serius. Kata saya gila ini orang. Itu nggak mau dia kalau nggak minum aja udah kayak gelisah sampai ngutang, sampai tukang minumannya sampai tahu tukang minumannya itu udah buat dia ya udah tahu, udah kenal. Bukan hanya petugas, ada perawat juga sih, tapi ya itu bukan ranah kami deh. Tapi ada lah gitu, saya tahu. Makanya sekarang kan kalau banyak juga keluarga si pasien yang meninggal ini kan udah dibawa dari rumah sakit dibawa ke rumah nih. Kebanyakan dari mereka kan walaupun udah di kafan nih, tetap dibuka lagi di rumah dan dimandikan ulang gitu. Lebih bagus kalau saran saya ya, mungkin orang-orang yang mampu ya. Tapi kalau orang nggak mampu gimana lagi kan? Karena kan dia harus bayar lagi, harus ada lagi. Meski di rumah pun tetap berbayar kan. Iya benar. Nah kalau saran saya, kalau yang belum mampu lebih baik dimandikan di rumah lah. Biar keluarganya, sebenarnya wajib itu keluarganya dong, anak istrinya gitu atau suaminya, itu yang lebih bagus. Memang saya sarankan begitu, lebih baik sarankan begitu.
Karena kalau bukannya saya ngejelekin ini, karena saya pelakunya, maksudnya rata-rata begitu, apalagi tidak mampu. Bukan hanya itu, semua juga udah pada tahu lah kalau orang tidak mampu pelayanan gimana sih. Ya. Otomatis orang udah biar cepet aja, paling bahasanya gitu. Ada kode kan. Ya, gerak cepat katanya. Ya. Kita aja Itu. kalau yang pakai yang nggak mampu kan ada yang asuransi, ada yang non asuransi yang itu ya, yang apa namanya kartu itulah gitu. Ya, BPJS kayak gitu. Itu udah beneran namanya. Itu kan bener dicuekin banget kan ya. Lah, itu otomatis. Dengar BPJS, kita itu lemes dengernya. Lihat dulu, BPJS katanya. Oh, gitu juga ya. Makanya otaknya itu udah kecuci dengan negatif kejahatan. Padahal kan tetap dibayarnya sama aja mestinya kan. Iya. Ya. Tapi kan kita itu berpikirannya udah lain. Makanya bagi saya itu udah kelewatan secara agama, udah kelewatan. Secara orang normal juga sebenarnya udah kelewatan kan. Iya. Mau agama pun setunjukin agama mana yang ngebolehin begitu kan, pasti udah bertentangan banget agama apapun. Iya. Makanya saya udahlah, ini langsung saya resign itu begitu gitu kan. Karmanya udah nimpa, mistisnya saya datengin, yang saya disamperin. Udah kata saya ini gila nih. Ini harusnya sejak dulu sebenarnya 3 tahun ke belakang itu hati saya itu udah minta keluar dan bertentangan. Karena di situ masih ditahan, akhirnya ya sampai sekarang nggak punya apa-apa kalau dimainin. Loh, sekarang setelah keluar dari pemulasaran itu, Bang Ihsan kerja? Kagak. Belum kerja. Kagak kerja. Memang lagi ikhtiar sih, secara ikhtiar. Jadi untuk kesehariannya? Ya kesehariannya ya bismillah aja udah. Ya gimana lagi? Yang penting saya keluar dulu, dan niatnya juga saya mau keluar dulu dari lingkungan. Biar Tuhan yang ngurus. Bagi saya nggak terlalu takut untuk rezeki pasti diatur sama Tuhan. Ini cerita saya juga mungkin Tuhan yang ngatur sebenarnya. Kenapa saya yang bongkar begini, mungkin ya udah terlalu lama kali petugas kamar jenazah bermain begitu. Memang harus tahu semua orang, masyarakat itu harus tahu. Masyarakat harus tahu, kasihan bagi saya itu masyarakat, apalagi yang tidak mampu. Ini kalau apalagi keluarga tidak mampu, Mas punya uang sekian bisa mandikan nggak? Apalagi kalau bayar nggak pakai BPJS kan? Ini, aduh Bu harus bayar nih sekian, 1 juta. Oh saya nggak mampu, gimana Mas ini? Itu berdebat dulu sama keluarga, ditunggu dulu atau gimana. Gila ya, tega banget ya. Birokrasinya itu terlalu lama gitu kan. Kita harus laporan dulu ke pimpinan, harus laporan ke sini. Sebenarnya hukum paling tinggi itu kemanusiaan kan. Harusnya kemanusiaan dulu dong. Kenapa sih harus ada birokrasi dulu, birokrasi di sini yang diutamakan? Nggak ada hukum paling tertinggi itu kemanusiaan. Contoh di mana-mana juga begitu. Nggak ada hukum di dunia itu paling tinggi itu yaitu kemanusiaan dulu. Kita jenazah lagi begitu, keluarga tidak mampu, harusnya dibantu langsung. Makanya saya mengungkap begini itu biar ya dari segi pemerintah juga lebih ketat, lebih bisa ngebantu lah, digratisin secara keseluruhan lah, nggak usah pandang bulu begini. Keluarga itu ada yang bisa bayar BPJS, ada yang enggak semua. Apalagi sekarang kan wajib BPJS. Iya betul. Ini kan saya dengarnya aja ya ke hati itu nyentuh banget ya Bang ya, bahwa kemanusiaan itu udah di nomor keberapa gitu. Nah itu gitu. Makanya jadi kemanusiaan itu udah nggak ada, malah udah nggak ada. Kadang-kadang memang dalam arti gini, kita nggak semua kita mainkan, memang kadang-kadang kita ada ngebantunya juga. Kadang-kadang sama ada yang menangis, wah sampai mohon gitu kan, keluarga pasien jujur gimana. Aduh ini pemandian bayar, ambulan bayar, ya udah kita sama supir, gimana nih punya 100.000 kasihan nih, tarik. Ya udah kita kadang-kadang ngebantu juga, ada gitu, nggak semuanya terus harus begitu, ada juga. Ini mungkin datang malaikat kebaikan itu lagi nempel di hati kita. Tapi kalau datang jahatnya nggak ada urusan. Dibahasnya begitu. Pernah nggak sih Bang kesentuh gitu kita, Bang Ihsan ini sempat nangis atau apa ngelihat kelakuan dari Bang Ihsan sama The Gangs lah taruhlah ini ya, kayak gitu. Pernah nggak sih Bang? Saya aja ngedengarnya ini kayak mau nangis gitu. Kayak tega banget gitu loh Bang.
Itu saya makanya saya bilang 3 tahun ke belakang itu sampai saya kayak seolah gimana ya, penyesalan sampai nangis begitu, gimana sih, tapi sulit gitu, gimana sih. Saya udah mau berhenti, saya pernah coba nggak berhenti, nggak makan uang begitu dalam jangka sebulan. Udah saya nggak mau, biarin teman-teman gitu kan, saya coba, saya biarin lah, saya udah nggak mau gitu kan. Tapi uangnya saya tetap terima, tapi saya nggak pakai, saya taruh tuh di loker. Karena kalau nggak diterima malah jadi dimusuhin. Otomatis pokoknya mau bener itu orang pasti dimusuhin deh. Malah ini terima nih, enggak ya udah. Lu mau bongkar rahasia lah yuk katanya. Udah lu nggak usah munafik, nggak usah. Dibilangnya itu yang bikin pedes ke kita aja, bikin berantem gitu kan. Tapi ya udahlah, ya udah saya terima. Tapi saya nggak pakai tuh, saya coba sebulan, saya taruh aja. Sebulan ke belakangnya nggak bisa, tetap makan lagi uang begitu. Dan apa akhirnya? Uang begitu nggak ada yang berkah, habis semua. Sekarang saya habis kayak ke akar-akarnya. Kayak terjebak di dalam lingkungan yang sama gitu ya. Udah parah lah pokoknya. Jadi uang yang saya kalau dikumpulin saya terus terang, kalau dikumpulin dari pertama saya masuk sampai tahun ini, kalau dikumpulin itu uang yang saya makan itu ratusan juta. Kalau kita globalin kumpulin gitu, ratusan juta. Ya benar Bang. Saya pernah dengar juga kan ada teman di ambulan juga, itu waktu COVID lagi merebaknya dan banyak jenazah, banyak kematian sana sini gitu kan. Ya dia emang benar-benar kaya mendadak di COVID itu. Iya. Bayangin aja misalkan yang kata Bang Ihsan tadi 300 taruhlah nganter dari sana ke sini tuh berapa kilo gitu kan. Itu cuma 300-500 ribu. Dan sama mereka itu bisa 2 juta loh, 2,5. Iya. Sudah makanya jadi aji mumpung sebenarnya kematian dari kita itu semua. Waktu itu bayangin waktu COVID saya bisa ngumpulin uang sebulan itu bisa 15 juta, 20 juta. Ya termasuk semua kayak dari segi ambulan kita mainin, dari ada keluarga pasien yang mau beli peti kita mainin, harganya kita tinggiin, termasuk ada yang ngasih uang tip juga sih yang halalnya gitu kan. Itu kita kalau kumpulin tuh sebulan bisa 10 juta, 15 juta. Tapi apa yang kita rasakan itu nggak ada apa-apanya, habis begitu saja kok. Nggak ada bukti berbentuk barang kayak berbentuk apa. Nggak ada, habis. Dihabisin. Tuhan itu adil, nggak mungkin nggak adil. Pokoknya dihabisin sekarang. Waktu itu memang saya seneng banget, orang duit ada apa. Habis begitu saja ke sini-sininya itu Allah, Tuhan itu ya begitu. Kayak ngambilnya itu negor saya itu, lu berhenti gua nih sedikit, akhirnya ditegur, diambil semua sampai ke akar-akarnya semua, dari segala berantakan aja semua. Tapi memang saya udah resikoin, makanya saya keluar kerja udah saya resikoin karena pasti akan belangsak saya. Tapi saya yakin dengan saya keluar dari situ, Allah tahu kok niat saya mau keluar itu, karena nggak sanggup dengan lingkungan begitu. Saya tahu pasti akan diperbaiki lagi sama Tuhan. Yang penting niat saya keluar dari situ untuk ngejauhin lingkungan yang tidak benar. Betul. Ya alhamdulillah ya. Bang Ihsan udah keluar dari lingkungan itu. Dan mungkin ini pelajaran juga ya buat kita dan buat teman-teman. Mungkin ada teman yang masih kerja di pemulasaran jenazah. Ya itu ya jangan bermain yang seperti itu. Ya intinya begini. Kalau niat baik, tetaplah bekerja di situ sesuai dengan SOP-nya kerja gitu kan. Apalagi kalau di jenazah itu sesuai dengan agama juga, otomatis bersentuhan dong. Tapi kalau tidak bisa sesuai SOP dan agama, lebih baik keluar kata saya. Jangan usah takut lah. Kalau masih bermain begitu, lihat tunggulah. Bagi saya bukan ngedoain, tunggu akan hancur. Semua agama pasti akan begitu kok. Itu ajaran agama semua. Nggak ada agama apapun pasti kalau apa yang kita makan, apa yang kita tanam itu ya akan kita petik hasilnya. Itu apa yang kita tanam jelek ya itu petiknya ntar hasilnya akan jelek. Iya benar. Tapi ini selama memandikan jenazah itu pernah nggak sih Bang tiba-tiba si jenazah itu bangun atau kayak hidup mengganggu gitu?
Oh enggak sih, kalau dari segi dia hidup lagi sih nggak ada sih yang saya alami, belum pernah. Tapi kalau misalkan lagi memandikan itu bergerak, ya. Tapi bukan hidup ya, beda antara bergerak dengan hidup. Contoh misalkan, jadi mungkin secara kedokteran ya, ke ilmu kedokteran mungkin itu gerakan tekanan oksigen kali ya. Karena dari perut itu pas kita angkat itu biasanya bunyi. Gimana sih kalau orang lagi ngorok? Kita angkat itu kayak orang tapi kedenger jelas banget gitu. Ya mungkin itu tekanan gas kali ya secara kedokteran. Mungkin ya, kurang paham juga sih dalam segi itu. Kalau untuk gerak pernah juga sih, tapi bagi saya itu apakah gerakan dia sarafnya atau ya kurang tahu juga sih, atau mistis atau gimana orang ngerti. Dia pas kita mandikan tangannya itu kayak bergerak sendiri. Ya kurang tahu juga sih bagi saya itu, apakah itu pas saya tekan mungkin sarafnya yang itu bergerak atau memang itu mistis, atau kurang paham juga sih. Itu yang saya alamin sih. Nah, kalau untuk memandikan jenazah, mohon maaf yang jenazahnya udah nggak utuh ini bang, misalkan dia entah itu korban mutilasi atau gimana gitu, itu pernah ngalamin? Otomatis pasti ngalamin. Otomatis. Itu biasanya gini nih, yang apa namanya, yang kecelakaan truk atau kereta. Itu yang saya alamin tuh yang kelindes truk itu, waktu itu gepeng mukanya. Otaknya keluar, pokoknya matanya nongol, pokoknya hancur lah gitu kan. Hancur itu kita harus rapikan sebisa kita harus utuh kembali. Nah itu justru di situ kita berbuat baik malah aneh. Harusnya kita lihat wah jenazahnya begini malas, justru di balik itu kebalikan. Justru gimana saya ngebantu biar ini jenazahnya bulat lagi kepalanya nih gitu kan, isi lagi. Ya itu biasanya kita akalin. Kita kadang izin dulu, ini matanya kita rapikan, yang tadinya nongol kita masukin lagi, terus otaknya yang keluar kita masukin. Tapi tengkoraknya kan udah pecah, tetap gepeng. Nah kita izin, biasanya keluar gimana bu, gini kita bantu masukin kapas. Biasanya masukin kapas kita buletin, matanya kita rapi. Memang nggak sesempurna seperti biasanya, tapi sebisa-bisa kita bantu supaya rapi. Jadi keluarga yang tadi rumah keluarganya bisa, tetangga atau ngelihat itu nggak seseram itu gitu kan. Justru di situ malah kita berbuat baik. Karena kita fokus dengan jenazahnya gimana, apa yang kita supaya kita rapi lagi gitu, bulat lagi ke kepala. Ada yang putus, misalkan contoh kepala atau tangan yang putus kita jahit sambungin lagi, usus yang keluar. Justru di balik itu kita berbuat baik, malah kalau yang biasa-biasa kita berbuat jahat. Kebalikan. Harusnya kita yang jenazah yang begitu kita harusnya malas-malasan dong. Ini jenazah ribet doang itu. Memang dalam hati ada gondok sedikit itu kan. Tapi justru di situ serunya. Kenapa? Belajar ilmunya gitu, ada ilmunya. Ada ilmunya, ini tuh gimana nih kita caranya. Kita konsultasi, gini nih gitu. Saling gini, saling bantu gitu kan. Tapi kalau yang biasa, jenazah biasa, meninggal biasa, itu kita mainkan secara ekonomi, kita hajar. Nah, untuk pertama kali nih bang, saya penasaran juga nih ya dengan biasanya kan kita kalau ngelihat, kayak saya nih ngelihat video yang kecelakaan tandas atau apa gitu, saya kan langsung parno gitu ya, langsung takut, suka kebawa pas mau tidur ya, suges lah gitu. Artinya kan saya nggak kuat melihat hal-hal yang kayak gitu ya. Nah ini kalau Bang Iksan sendiri awalnya ngelihat atau terjun di pemandian jenazah atau pemulasaran jenazah ini, itu gimana nih Bang? Ngelihat jenazah yang sudah nggak utuh, pernah kan terlintas jijik atau gimana? Enggak, justru kebalikan. Justru contoh gini nih, kebalikan. Justru saya sampai sekarang kalau lihat orang kecelakaan, saya tuh enak langsung mau muntah. Nggak kuat malah. Kecelakaan depan baru misalnya kecelakaan. Tapi kalau udah dibawa ke ruang eksekusi, ke ruang kamar jenazah, itu mindset. Jadi mindset sebenarnya yang saya alamin itu mindset. Pikiran kita kemana nih?
Tapi kalau kepikiran kita pas ngelihat itu langsung. Tapi kalau fokus dengan apa yang kita kerjakan, misalkan contoh ya, putus tangannya. Pas datang lihat itu, kita fokusnya gimana supaya rapih dulu. Kita jahit, kita rapihkan, kita pakai papik. Hilang rasa takut, hilang rasa pikiran negatif, mau muntah itu hilang. Karena saya pelajari dari mindset kita, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi awalnya itu dari mindset pikiran kita nih gimana. Jadi fokus yang kita kerjakan dulu. Apa nih yang kita kerjakan? Ini tangannya gini, gimana supaya rapi lagi nih. Nah, tapi kalau pikiran udah datang, kita udah ngelihat wah jijik, wah gimana, otomatis ke situnya udah pikirannya udah lain lagi, udah akan nggak bener. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan, Bang. Banyak juga sebenarnya saya ungkapkan, tapi kan ya mungkin next ya, Bang ya. Kalau misalkan bisa, ini rame, penonton juga pada suka dengan kehadiran. Pasti akan rame karena berikutnya akan rame ini. Kalau pada nggak nonton nyesel. Ya. Kecil coba aja, makanya kalau sekarang nih penonton nggak lihat, nggak banyak, kurang peminatnya. Ya menyesal karena berikutnya nih bakal lebih seru lagi, yang lebih ngebongkarnya lebih ini lagi, barbar lagi. Tapi karena berhubung waktu, saya juga emang ada perlu kan sekarang nggak waktunya. Ya tunggu aja ntar next keduanya bongkar habis. Bongkar habis nggak bisa karena dalam hati saya suruh dibongkar. Satu itu, kedua demi kebaikan masyarakat kok. Rakyat kecil ya, masyarakat semua lah. Itu Bang Iksan membalas kesalahan saya. Karena kenapa? Mungkin saya dibenci sama petugas-petugas kamar jenazah gitu kan, tapi se-Indonesia pasti yakin akan ngebantu saya buat ngebongkar. Pasti sih Bang, saya juga nggak mungkin karena seorang juga sih kalau Bang Iksan udah pemikirannya seperti itu gitu. Iya, justru pemikiran datang itu karena Tuhan yang udah terus hati saya terus harus begini, terus melalui mimpi itu yang ini harus dibongkar ini karena mungkin kebaikan ke seluruh semua semua masyarakat lah, kasihan lah yang tidak mampu, yang ini intinya itu kan demi kebaikan lah, kebaikan bukan kejahatan. Saya ngebongkar ini nggak ada niat jahat saya sama teman-teman juga buat kebaikan. Amin. Iya. Kasihan yang orang awam yang nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Mungkin gini, bagi orang awam yang nggak tahu nih, saya kasih tahu setiap di pemulasaran kalau mau berbayar itu harus kwitansi yang benar. Satu itu. Kalau tidak mampu minta, saya nggak mampu. Kalau enggak laporan. Tanya di situ direkturnya siapa atau kepalanya siapa. Kalau nggak ngasih gratis, kalau benar tidak mampu dia nggak ngasih gratis, bikin laporan. Apalagi rumah sakit pemerintah. Yang bayar rumah pemerintah juga dia juga kok, rakyat dia juga. Kenapa giliran nggak mampu nggak bisa digratisin gitu kan? Bantu gitu. Karena ya itu balik lagi. Hukum tertinggi itu kemanusiaan. Kalau kemanusiaannya nggak bisa dipakai, ya udah itu udah nggak bener. Makanya sekarang pasien yang nggak mampu banyak terlantar. Dokter kemarin ada kejadian gini-gini, bagi saya udah nggak aneh karena saya tahu banget gitu. Oke, Bang Iksan, pengalaman yang luar biasa Bang ya, life story yang luar biasa juga. Terakhir Bang Iksan mungkin ada yang mau ditambahkan atau pesan dan kesannya mungkin buat teman-teman di rumah, silakan sebelum podcastnya kita akhiri. Ya mungkin bagi penonton intinya begini, saya kan ngebongkar ini bukan saya ngejelek-jelekin sebuah instansi, bukan itu yang saya tujuan, tapi buat kebaikan masyarakat. Karena tahu pasti dia juga yang ngalamin, pada yang menonton itu ada yang ngalamin gitu, pasti tahu. Makanya saya kasih bocoran atau kasih bongkar gitu buat kebaikan masyarakat. Satu itu. Kedua, saya minta maaf terhadap keluarga pasien yang saya udah mainkan. Saya minta maaf, dukung, malah saya minta doanya aja biar demi kebaikan masyarakat, biar saya bisa bongkar gitu rahasia-rahasia yang keluarga yang tidak tahu itu jadi tahu. Ntar gimana cara-caranya gitu. Intinya sih itu. Biar ya doakannya juga saya istiqomah untuk bertobat lah intinya, makanya saya gini juga. Oke, yang pasti satu Indonesia pasti ngedukung si Bang Iksan sih. Ya haruslah gitu kan, demi kebaikan bangsa mah emang harus didukung loh untuk membongkar kebaikan lah.
Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Ihsan, sang pemandu jenazah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diangkat atau dibawakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ihsan, nanti kalau misalkan ini pasti banyak nih pengalaman-pengalaman atau kisah-kisahnya yang dulu itu masih banyak ya. Masih Dan banyak. penonton ini biasanya penasaran nih, banyak pertanyaan nanti di kolom komentar. Dan nanti kalau misalkan kita undang lagi, siap nggak nih Bang? Siap. Siap, Intinya Bang, kan ya? saya bilang, karena ini berhubungan saya ada keperluan mendadak, sebenarnya banyak cerita. Ini sebenarnya masih banyak, makanya penonton kalau mau nonton lagi ya ntar paling keduanya lah gitu, karena saya ada perlu juga, intinya sih itu. Oke, siap. Sampai jumpa.